Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 30 Mei 2022. Tema renungan saat duduk kita dengan judul Berlari Tanpa Lelah. Berlari tanpa lelah. Firman Tuhan terdampil dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung rajawali yang naik turun dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berikanlah kepada kami semangat, daya juang, antusias, iman percaya dalam menjalani hidup ini, sehingga sekalipun problem hidup sebesar apapun, kami tidak surut semangat kami, dan kami tidak mengalami kelelahan iman, kelelahan pikiran, maupun kelelahan perasaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita berlari tanpa lelah. Mungkin kita akan protes, memangnya kita kuda berlari tanpa lelah. Kuda saja yang dianggap sebagai binatang pelari yang punya daya tahan luar biasa, tetap dia perlu istirahat. Bagaimana mungkin bisa berlari tanpa lelah? Bagian firman Tuhan yang kita baca bukan berbicara tentang berlari secara fisik, bukan berbicara berlari dengan kedua kaki kita, namun berbicara tentang menjalani kehidupan yang sulit ini dengan tetap penuh percaya diri, dengan tetap penuh iman, dengan tetap meyakini bahwa setiap perjalanan pada akhirnya akan berakhir dengan kemenangan dan akan berakhir dengan keindahan. Inilah yang disebut dengan iman percaya. Iman percaya adalah bukan berbicara tentang sebuah keyakinan yang berlebihan atau sebuah sikap halusinasi, sikap idealis yang tidak menerima akan fakta kehidupan. Karena iman percaya berbicara tentang melebihi tentang semua hal yang berbicara tentang fakta kehidupan. Fakta kehidupan, kalau orang tua kita tidak mampu, maka punya potensi sulit perjalanan hidup kita menjadi lebih baik. Fakta kehidupan berbicara bahwa kalau kita tidak punya pendukung, tidak ada punya penopang, maka masa depan kita akan sulit. Kalau kita tidak punya relasi, tidak punya kolega, maka sulit untuk mencapai jabatan tertentu. Kalau kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, mana mungkin hidup bisa menjaga kesucian? Kalau kita hidup di tengah-tengah semua orang tidak jujur, bagaimana mungkin saya bisa hidup jujur? Di tengah persoalan seperti demikianlah, kemampuan kita memang punya keterbatasan. Kemampuan kita memang akan pada satu saat mengalami titik jenuh dan tidak bisa diangkat kembali. Itu hal yang wajar dan hal yang manusiawi. Namun kita bisa berlari tanpa lelah karena bagian firman Tuhan yang memberikan sebuah keyakinan kepada kita. Apa yang tercatat dalam Yesaya 40 ayat ke-31? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak pernah menjadi lelah. Tatkala kita menyatu kepada sumber kekuatan yang tidak pernah habis-habisnya, maka kekuatan kita pun juga tidak pernah akan habis-habisnya. Jadi kehidupan kita bagaimana bisa berlari, menjalani kehidupan dengan segala problem dan kesulitan yang ada sangat tergantung kita terhubung kepada siapa. Tatkala kita terhubung kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya, apa yang dikatakan? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tatkala kita lemah, kita dikuatkan kembali. Tatkala kita mau jatuh, kita diangkat kembali. Tatkala kita mau putus asa, Tuhan memberikan semangat kembali. Tatkala jalan tertutup, Tuhan membukakan jalan karena firman Tuhan berkata, tatkala engkau dicobai oleh berbagai macam masalah, Allah tidak akan memberikan percobaan melebihi kekuatanmu. Tatkala engkau dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar sehingga engkau sanggup untuk menanggungnya. Itu yang dikatakan kita akan berlari tanpa lelah.
Karena selalu ada kekuatan-kekuatan baru yang ditambahkan, yang dilimpahkan ke dalam kehidupan sahabat seperjalanan. Apa masalah badai hidup yang terjadi dalam sahabat seperjalanan yang membuat engkau tidak sanggup lagi berjalan dan berdiri? Bahkan merangkak pun mungkin mengalami kesulitan yang luar biasa. Terjatuh, terjerembab dan tidak bangun lagi. Oleh persoalan hidup rumah tangga, oleh persoalan ekonomi, oleh persoalan kesehatan, oleh persoalan trauma, kepahitan yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang. Dan engkau berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Jangankan untuk berjalan, untuk bangun bisa berdiri pun aku sudah tidak sanggup lagi. Di mana kekuatan aku bisa menjalani hidup ini? Bahkan yang terjadi adalah sungut-sungut dan menyalahkan. Tuhan itu tidak adil. Dunia ini sedemikian kejam. Di mana keadilan? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan diam? Mengapa dunia ini tidak ada keadilan? Maka hari Senin, Selasa, Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yang keluar dari mulut kita adalah ketidakpuasan, protes, kritik, mengkritik keadaan, mengkritik Tuhan, mengkritik siapapun. Dan di saat itulah, pada saat kita berhenti pada titik itulah, maka seluruh kekuatan hidup kita menjadi ambruk dan tidak punya daya lagi untuk menjalani hidup yang ada di depan kita. Namun tatkala kita memandang kepada Allah, kita paham kekuatan kita terbatas, kemampuan kita ada batasnya. Namun kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Pertolongan Tuhan tidak ada batasnya. Kebaikan dan kasih Tuhan dilimpahi tanpa surut. Dan firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan dan menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama burung rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sewaktu kita mengandalkan Allah selalu ada energi baru, kekuatan baru. Dilimpahkan akan semangat harapan baru. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita pun jatuh, Tuhan tidak akan biarkan kita menjadi terjatuh dan tergeletak. Tuhan akan bangkitkan kembali, Tuhan akan kuatkan kembali. Di dalam hal ini sangat tergantung sejauh mana kita terus terkoneksi bersama dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Menjalani hidup tidak engkau berjalan sendirian, namun ada tangan Allah yang menggenggam. Ada sepasang tangan Tuhan yang ajaib, yang membuat engkau tetap tegak berdiri. Karena kehidupanmu tidak hanya ditegakkan oleh tubuhmu dan hidupmu sendiri, tapi ditegakkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Allah yang menjadi benteng yang kokoh, yang menjadi batu karang yang kokoh, yang menjadi menara yang kuat, yang menjadi penolong gembala yang akan terus memimpin kehidupan sahabat seperjalanan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kita akan menjadi pelari yang berlari tanpa lelah, yang berjalan tanpa lesu. Dengan kekuatan sayapnya kita akan naik terbang seperti burung rajawali. Inilah kebenaran firman Allah yang ya, benar, dan amin. Sahabat seperjalanan, tetap melekat dengan Tuhan, engkau akan terus berlari tanpa lelah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami akan terus menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang meminta, memohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan waktu, cara, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap penuh harapan. Karena engkau menjalani hidup tidak sendiri. Berlari tanpa lelah, berjalan tanpa lesu bersama dengan Tuhan. Shalom. Amin.